Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, seperti yang lo ketahui, kita di sini akan belajar bareng membahas sebuah topik etika bisnis. Gue mau tanya nih, lo udah pernah coba berbisnis apa belum? Kalau yang belum, rencana lo akan membuka bisnis apa? Kalau sudah, lo sekarang lagi bisnis apa? Apapun bisnis lo, yang terpenting lo harus tahu ilmunya, termasuk etika-etika dalam bisnis. Nah sobat, kenapa sih kok kita harus tahu ilmunya khususnya etika bisnis ini? Supaya bisnis lo semakin berkembang insya Allah dan pastinya berkah. Yuk langsung saja, kira-kira apa saja sih yang harus kita ketahui dalam menerapkan etika dalam berbisnis? Tentunya yang akan gue bahas ini dalam perspektif syariah. Yang pertama adalah tauhid. Semua bisnis pada dasarnya bertujuan untuk memberikan manfaat atau solusi terhadap suatu masalah tertentu. Solusi yang dihasilkan selain sebagai sarana mempermudah juga memiliki dampak positif secara terus-menerus. Yang perlu diperhatikan agar solusi yang diterapkan memiliki nilai yang berkah, maka semua kegiatan bisnis harus didasari oleh tauhid. Tauhid secara umum dapat dikatakan suatu bentuk sikap atau tindakan yang berpedoman dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sehingga dengan menerapkan tauhid dalam bisnis bertujuan untuk menciptakan kegiatan yang tidak hanya berdasarkan mencari keuntungan semata, namun yang lebih penting adalah untuk bertindak sesuai dengan aturan atau norma agama. Yang kedua adalah prinsip berkeadilan. Yang disebut dengan adil adalah mengutamakan kebenaran sesuai dengan aturan. Begitu pula dalam berbisnis, semua tindakan yang berpedoman pada prinsip berkeadilan akan menghasilkan sebuah tindakan yang bermanfaat bagi semua pihak. Baik itu untuk pelaku bisnis dan masyarakat selaku objek bisnis. Prinsip berkeadilan akan mengubah semua tindakan dalam bisnis, yaitu tidak akan ditemukan lagi berbagai bentuk kecurangan yang terjadi. Karena setiap pelaku bisnis sadar akan keutamaan berperilaku adil. Jika tidak ada pihak yang dirugikan, maka akan terwujud kepuasan dari masing-masing pihak. Bisnis akan semakin berkembang karena mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan masyarakat akan lebih loyal terhadap setiap solusi yang dihasilkan dari bisnis kita tersebut. Poin yang ketiga yaitu kebebasan berkehendak. Pada dasarnya, dalam menjalankan sebuah bisnis, masing-masing pelaku bisnis diberikan kebebasan dalam berkehendak menurut tujuan yang ingin dicapainya dengan cara apapun. Sedangkan dalam bisnis syariah, yang dimaksud dengan kebebasan berkehendak bukanlah bebas tanpa batas, namun kebebasan yang sesuai dengan aturan agama, yaitu bebas menentukan jenis bisnisnya, cara menjalankannya selama tidak terdapat unsur haram di dalamnya, dan bebas berbuat apapun selama tidak berdampak orang lain maupun kepentingan bersama dalam kelompok bisnis. Sikap saling menghargai tetap dijunjung tinggi dalam menggapai setiap kebebasan dari masing-masing individu, sehingga dengan kondisi yang seperti akan tercipta sebuah bentuk sosial yang lebih mengedepankan aturan dalam kaitannya demi menjaga kepentingan bersama. Poin selanjutnya yaitu tanggung jawab. Dalam bisnis syariah sangat memperhatikan dan mengatur kebebasan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan menentukan tujuan bisnis. Aturan tersebut bertujuan agar wujud dari sebuah bisnis menjadi terarah, memiliki manfaat yang baik, dan saling memberikan keuntungan baik antar pelaku bisnis dan masyarakat. Dengan aturan yang jelas tentu akan mempermudah dalam mengendalikan tanggung jawab dari masing-masing pihak pelaku bisnis. Lebih lanjut, dalam kegiatan bisnis, para pelaku akan lebih fokus dalam meningkatkan produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab terhadap semua kebijakan yang telah ditentukan dalam kegiatan bisnis. Seluruh dari proses kegiatan tersebut memiliki sebuah tujuan, yaitu agar pelaku dapat menjamin kelayakan dan kesesuaian terhadap solusi yang diberikan, dan timbal baliknya adalah masyarakat menaruh kepercayaan penuh kepada pelaku bisnis. Poin yang selanjutnya yaitu didasari niat baik. Pada dasarnya, adanya niat berkaitan dengan terbentuknya sebuah tindakan, dan tindakan akan menentukan hasil yang terjadi, apakah itu baik atau buruk. Yang mana hasil tersebut sesuai dengan niat awalnya. Dalam bisnis syariah pun juga memperhatikan pentingnya dalam upaya memiliki sebuah niat yang baik dalam berbisnis, karena nantinya akan berdampak pada halal atau haram bisnis hasil tersebut. Jika segala perbuatan diawali dengan kebenaran dalam berniat, tidak ada kebohongan dan keserakahan dalam perilaku dan sikap, menjalin akad yang terbuka, jelas maksudnya, dan diterima oleh semua pihak baik dalam menetapkan keuntungan maupun pembagian modal, maka akan menciptakan keadilan, keharmonisan,
dan keberkahan dalam berbisnis. Poin yang selanjutnya yaitu tolong-menolong. Jika pada umumnya sebuah bisnis saling berlomba-lomba untuk memenangkan pasar dan memiliki pelanggan yang loyal, sehingga akan menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Dari pola bisnis yang seperti ini sangat terlihat sekali bahwa banyak di antara pelaku bisnis hanya terpusat pada hasil keuntungan-keuntungan yang diperoleh tanpa memperhatikan dan menyentuh aspek sosial dari hasil bisnis tersebut. Aspek sosial yang dimaksud adalah berbagi hasil keuntungan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Jika para pelaku bisnis mampu menempatkan aspek sosial sebagai tujuan utama mereka, maka bukan keuntungan lagi yang menjadi prioritas tujuan bisnisnya, namun terwujudnya dampak saling tolong-menolong untuk memberikan manfaat bersama. Poin yang selanjutnya yaitu bebas dari unsur riba. Meskipun riba sangat dilarang dalam Islam, namun pada kenyataannya banyak transaksi riba yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam. Munculnya kegiatan riba hingga sekarang ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sistem perbankan yang masih mengandung unsur riba dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengenali segala bentuk riba secara mendalam. Fenomena tersebut sangat bertolak belakang dengan prinsip bisnis syariah yang menerapkan sistem Islam dalam menjalankan kegiatan usaha. Bentuk riba yang termasuk dalam bisnis adalah transaksi jual-beli yang mengandung dua harga dan sistem permodalan. Poin yang selanjutnya yaitu tidak berbisnis yang haram. Pantangan dalam berbisnis syariah adalah tidak diperbolehkan terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang terdapat unsur haram di dalamnya. Kegiatan yang termasuk diharamkan adalah berkaitan dalam rangka memilih jenis usaha, cara menjual atau distribusi, dan pembagian keuntungan bisnis. Islam telah mengatur dan menentukan mana yang disebut halal dan mana yang disebut haram. Bisnis yang haram dalam arti luas bisa juga disebut sebagai segala bentuk yang memberikan dampak buruk atau terdapat kebohongan di dalamnya. Jika ditarik dalam etika bisnis, maka jenis usaha yang dilarang dalam bisnis syariah adalah tidak terlibat dalam kegiatan usaha yang menghasilkan minuman-minuman keras dan narkoba, tidak ada unsur perjudian dalam bisnis, dan tidak menghasilkan produk maupun jasa yang merusak moral masyarakat, serta tidak menyampaikan kebohongan terhadap manfaat produk tertentu. Sobat, pentingnya berbisnis sesuai dengan syariat adalah memperoleh keberkahan. Keuntungan bukanlah tujuan utama. Tujuan yang sebenarnya adalah bagaimana kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan Islam sehingga pada akhirnya akan menghasilkan manfaat yang memberikan keberkahan. Keberkahan ini bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Perhitungan halal dan haram menjadi landasan utama dalam menentukan jenis dan proses kegiatan yang akan dijalankan. Karena bagaimanapun dampak permanen dalam sebuah bisnis bukan dari seberapa untung pelaku usaha, akan tetapi terlihat dari dampak sosial yang berhasil diciptakan dengan adanya hasil usaha tersebut. Nah, itu tadi hal-hal yang harus lo ketahui tentang etika berbisnis dalam perspektif syariah. Gimana sobat? Kira-kira lo sudah siap memulai bisnis sesuai etika syariah belum? Yuk mulai belajar bisnis, karena berbisnis itu bukan bakat, tapi berbisnis itu kemauan dalam seseorang. Apakah mau memulai berbisnis apa tidak? Bagi yang sedang berbisnis maupun yang baru mulai bisnis, gue doakan semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dalam bisnisnya ya. Amin. Oke, podcast kali ini sampai di sini dulu. Kalau lo suka dengan video ini, beri like-nya dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini supaya lo tahu kalau ada video-video baru lainnya dari gue. Gue Hakiki, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.